Wah, apa ini? Channel saya kena teguran hingga dihapus videonya. Bagaimana bisa terjadi? Hai YouTuber Indonesia, gimana kabar kalian? Bagaimana upload video di YouTube yang aman? Ada sebagian besar channel yang dinonaktifkan oleh YouTube. Alasannya karena pelanggaran pedoman komunitas, konten tidak pantas, atau konten yang dikenai pembatasan usia, bahkan pelanggaran hak cipta. Tapi dengan kejadian tersebut, setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa etika atau aturan pedoman komunitas YouTube dan hak cipta harus benar-benar diperhatikan. Apalagi kalau video tersebut dikaitkan dengan akun AdSense untuk menghasilkan uang. Bukannya sayang kalau gara-gara akun YouTube kita di-banned, penghasilan yang selama ini kita dapatkan harus ditangguhkan oleh pihak YouTube atau pihak Google AdSense. Sebuah pelajaran berharga agar tidak terjadi untuk Anda semua. Karena jika sampai video dihapus oleh YouTube, akan sia-sia semua usaha kita. Apalagi video itu sudah mendapatkan banyak tayangan dan banyak subscribernya. Video yang aman diupload ke YouTube. Secara garis besar, konten video yang menjadi kriteria dan sesuai dengan komunitas YouTube mencakup 3 hal. Yang pertama adalah video. Yang kedua, isi video. Yang ketiga, audio. Audio yang di sini adalah musik atau background musik yang dipakai. Sederhana sekali bukan? Hanya 3 saja yang menjadi syarat agar aman upload di YouTube. Nantinya konten tersebut akan diperiksa secara berkala oleh tim komunitas YouTube. Sekarang mungkin video Anda lolos dan mungkin tidak mendapatkan peringatan atau teguran apapun. Tapi suatu saat kejadian yang tidak terduga suatu saat bisa terjadi. Lihat gambar di samping. Gambar di samping mendapatkan peringatan setelah 3 bulan semenjak diupload dan berakhir dengan penghapusan video. Padahal total tayangan satu channel sudah lebih dari 2 juta. Baiklah, kembali kepada pembahasan tentang video aman diupload ke YouTube. Harap perhatikan agar pengalaman ini tidak terjadi pada Anda. Yang pertama, video. Video mewakili konten umum secara keseluruhan. Agar video aman diupload ke YouTube, perhatikan baik-baik hal berikut. Yang pertama, usahakan video buatan sendiri. Seoriginal mungkin dan seasli mungkin adalah yang paling disukai oleh YouTube. Yang kedua, jangan merekam video dari desktop atau komputer untuk acara TV, film, berita, talkshow, konser musik, sepak bola, balapan MotoGP, balapan F1, atau olahraga yang lain yang kamu rekam live dari PC Anda, atau sejenis video dengan siaran yang berhak cipta. Rata-rata video yang berasal dari siaran TV menggunakan proteksi konten ID. Resiko upload video ini diantaranya akan dinonaktifkan audionya, dibisukan, bahkan akan dihapus secara keseluruhan untuk video. Bahkan bisa saja kamu kena strike karena melanggar kebijakan yang bernama kebijakan hak cipta atau konten ID. Yang ketiga, jangan membuat konten kompilasi video yang sudah diunggah sebelumnya di YouTube ataupun di sosial media yang lain. Entah itu punya hak cipta ataupun tidak, dikompilasi juga termasuk melanggar pedoman. Ya, nanti resikonya adalah klaim hak cipta nanti, ya. Rebutan hak cipta, kecuali nanti memang kamu mendapatkan dari Creative Commons, bisa kamu
gunakan kembali atau biasa disebut reuse konten dengan unsur fair use nantinya. Video akan tetap bisa diupload tetapi akan sia-sia karena tidak bisa dimonetis. Iklan video juga akan tayang tetapi hal monetis akan jatuh ke tangan pemegang hak cipta. Jadi contohnya kamu bikin kompilasi lagu sebanyak mungkin 1 album. Meskipun channel kamu belum dimonetis, belum memenuhi syarat untuk subscribernya, tapi kenapa ada iklannya? Itu memang iklan dari pihak publishernya atau lisensinya, pemegang lisensi. Jadi bukan iklan yang nanti akan masuk ke AdSense kamu. Cara kerja konten ID. Pemilik hak cipta dapat menggunakan sistem yang disebut konten ID untuk mengidentifikasi dan mengelola kontennya dengan mudah di YouTube. Video yang diupload ke YouTube dipindahin berdasarkan database file yang nanti telah dikirimkan kepada pihak YouTube oleh pemilik konten. Pemilik hak cipta harus memutuskan tindakan yang akan dilakukan jika konten dalam suatu video di YouTube memiliki kecocokan dengan karya miliknya. Jika demikian, video tersebut akan mendapatkan klaim konten ID. Jadi kalau kontenmu nanti ada atau memakai video yang berlisensi konten ID, terdetek oleh pemegang konten ID berapa persen kemiripan dan kecocokannya, entah itu 5% atau sampai 100%. Jika pemilik konten ID tidak menyukai atau tidak rela untuk dipakai, maka bisa mengajukan banding atau mengklaim konten ID-nya. Yang kedua, isi video. Berikutnya adalah materi atau isi yang terkandung dalam video yang aman untuk diupload di YouTube. Kita perhatikan hal-hal berikut ini agar video tidak dicekal maupun dihapus oleh pihak YouTube. Yang pertama, jangan upload video konten dewasa. Konten dewasa atau vulgar yang dimaksudkan untuk memberikan kepuasan seksual, seperti halnya pornografi, tidak diizinkan di YouTube. Video yang berisi konten fetishisme akan dihapus atau dikenai pembatasan usia dalam sebagian besar kasus. Fetishisme yang bernuansa kekerasan, vulgar, atau memalukan tidak diizinkan di YouTube. Untuk kriteria atau jenis konten dewasa ini ada yang diizinkan dan ada yang dilarang. Kita perhatikan bersama. Video yang berisi konten obsesi seksual akan dihapus atau dikenai pembatasan usia tergantung tingkat keparahan video. Jika tujuan utamanya adalah pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik, maka akan dikaji untuk perizinan tayang. Video lain yang terkait dengan konten dewasa akan dikenakan konten yang dikenai pembatasan usia. Video yang menampilkan seorang yang berpakaian minim atau terbuka juga dapat dikenai pembatasan usia. Jika konten kamu melanggar kebijakan ini, YouTube akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda. Jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar pedoman komunitas YouTube channel, Anda akan mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, channel Anda akan mendapatkan teguran pertama. Jika Anda mendapatkan 3 teguran, 3 strike, channel Anda akan dihentikan, akan ditangguhkan ataupun di banned. Istilahnya adalah kena 3 kali strike. Ya. Nanti untuk penjelasan apa dampak dari 1 kali strike, 2 kali strike, 3 kali strike bisa dilihat di pembahasan di pojok atas ya. Yang kedua, konten yang mencela atau berbau kekerasan. Video yang diupload tidak boleh mengandung unsur konten kekerasan ataupun menyeramkan
yang terutama dimasukkan untuk memberikan kejutan, sensasi, atau hal-hal yang kurang sopan. Dalam hal ini untuk kejutan, mungkin ya sejenis konten prank, tapi yang berbau kekerasan itu tidak boleh nantinya. Nanti akan dicekal oleh pihak YouTube. Konten yang mencela atau mengganggu yang memperlihatkan kekerasan atau luka dengan tingkat tertentu tidak cocok untuk anak di bawah umur dan akan dikenai pembatasan usia. Jadi pada saat menulis settingan, kamu akan diharuskan untuk menyeting video kamu memang ditujukan oleh anak-anak ataupun tidak ditujukan untuk anak-anak. Dan di samping itu kamu juga harus menentukan pembatasan usia juga, apakah semua umur ataupun umur tertentu yang bisa menonton videomu. Jika kamu melanggar aturan ini, nanti akan dikenai mungkin peringatan atau teguran oleh pihak YouTube. Konten yang terkait dengan terorisme itu juga harus dihentikan atau dihilangkan. Ya, contohnya cara merakit bom ataupun dan sebagainya juga harus dihentikan. Yang tiga, spam dan penipuan. YouTube tidak mengizinkan konten yang berisi spam, scam, dan praktek penipuan yang lainnya yang mencoba memanfaatkan komunitas YouTube. Kami juga tidak mengizinkan konten yang tujuan utamanya adalah menipu orang agar keluar dari YouTube untuk membuka situs yang lain. Yang ketiga, audio, yang di sini adalah musik atau latar belakang musik video Anda. Selain video, musik atau background musik ataupun lagu juga menjadi pertimbangan dalam komunitas YouTube. Khususnya bagi video yang dimonetis dengan iklan AdSense, sebaiknya perhatikan sebagai berikut. Jangan memasang musik atau lagu dalam video milik orang lain yang berhak cipta atau dari pihak ketiga, di antaranya intro atau outro musik yang berhak cipta, sequel atau potongan musik yang berhak cipta, musik editor yang berhak cipta, instrumen yang berhak cipta. Saran terbaik adalah gunakan lagu, musik, atau instrumen sendiri. Gunakan pustaka audio YouTube yang berisi lagu, musik, instrumen yang bisa digunakan secara gratis. Nah, itu tadi penjelasan kriteria video yang aman untuk diupload di YouTube. Jadi perhatikan hal-hal tersebut jika ingin videomu aman untuk diupload di YouTube. Terutama sekali bagi YouTuber pemula yang mengandalkan penghasilan melalui YouTube AdSense. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin belajar tentang dunia per-YouTubean dan mendapatkan tips dan informasi lainnya, silahkan subscribe channel saya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye.